Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kemuliaan Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang menguasai hati dan pikiran kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya, biarlah urapan doa Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Oh sorry, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu. Jadi saya tadi agak kaget gitu untuk berdiri karena bilangnya ibu-ibu. Baik ibu-ibu sekalian, jadi ini ya, ibu-ibu nggak ada bapak kan? Ibu-ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya melayani persekutuan orang tua murid di tempat ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eli Yunus Jenrake, biasa dipanggil Yunus, Pak Yunus atau apa begitu, Bang Yunus biasa. Saya masih single, ibu-ibu. Saya masih single. Saya melayani di STTMTS yang ada di komplek DJKI di Jambu Dipa. Itu ada Bu Bintang yang di sana bergereja dan saya tinggal di sana. Saya tinggal di sana belum 2 tahun. Saya baru pindah dari Jakarta. Ya, itu saja. Terima kasih untuk Ibu Nida, Ibu Ketua yang memberikan saya kesempatan untuk melayani ibu-ibu di tempat ini. Itu saja, kita akan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya. Sudah tampil, mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu. Maaf ya, karena saya baru melayani ibu-ibu ini kali ini. Nah, selama ini Bapak Ibu atau saudara-saudara. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ibu-ibu sekalian, tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah hidup untuk mengasihi. Saya yakin dan percaya ini diberikan tema karena satu hal yang menjadi target daripada persekutuan ini adalah ada pelayanan. Ya, dari Facebooknya saya melihat misi persekutuan ini melayani, menyelamatkan, dan menjadi berkat. Ya, kemudian itu misinya ya, visinya biarlah banyak jiwa mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus, untuk visi dan misi ini boleh terjadi harus didasari dengan kasih. Ya, makanya pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup untuk mengasihi itu seperti apa dan apa yang mendasari. Dan ini yang mendasarinya adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya Yesus sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengasihi. Namun diulang lagi, ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau sudah dikatakan perintah, maka ini harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Ibu yang barusan kesaksian, Ibu Agnes, itu bisa melakukan pelayanan, bisa ada kegerakan hati, itu adalah
adalah digerakkan oleh kasih. Tanpa kasih saya yakin tidak akan merawat selama kurang lebih 15 saat. Siapa yang mau tahan begitu? Ya, apalagi tidak ada hubungan persaudaraan atau tali darah begitu. Bahkan yang punya hubungan tali persaudaraan pun ketika berhari-hari ada rasa bosannya juga. Bahkan dengan orang tua pun kadang kita bosan merawat itu. Ya, dengan anak pun kita bosan, kita menyerah. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa yang mendasari atau yang menggerakkan itu adalah kasih. Nah, kemudian sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Yesus telah menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu untuk bagaimana kita harus mengasihi. Ya, mengasihi, Yesus menjadi teladan bagi kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus ada di atas kayu salib, itu semua apa yang dia pikul itu adalah dosa dan pelanggaran kita. Kenapa yang menggerakkan itu semua adalah kasih. Tanpa kasih, maka Yesus tidak bisa tergantung di atas kayu salib. Yesus digerakkan oleh kasih, maka dia bisa ada di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan Bapak Ibu terus. Nah, Ibu sekalian perhatikan bahwa teladan yang diberikan Yesus adalah memikul salib. Maka sampai hari ini pun kita memikul salib. Nah, pertanyaannya, salib kita apa? Ya, apa salib kita? Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, seringkali kita beranggapan bahwa salib saya adalah diri saya, dosa saya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, Ibu sekalian perhatikan bahwa salib kita itu adalah ketika kita berkorban untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Ibu Agnes. Ya, dan saya yakin ibu-ibu yang lain juga melakukan hal ini. Ya, jadi fokus salib kita adalah bukan kepada apa yang menjadi beban pribadi terhadap diri saya atau egosentris kita, tidak. Tetapi apa yang bisa saya lakukan kepada orang lain, itu adalah salib saya. Ya, dalam persekutuan ini ketika kita saling mendukung, mendoakan satu yang lain, ya, saling menopang, apa yang menjadi beban satu yang lain, itulah salib kita yang menjadi tanggungan atau beban kita. Ya, jadi Yesus menanggung segala beban itu adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk saya dan ibu sekalian. Maka salib kita juga adalah orang yang ada di sekitar kita. Ya, salib kita adalah orang yang ada di sekitar kita. Ini memang agak sulit untuk kita menerima. Kenapa saya harus memikul salib untuk orang lain? Nah, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak bisa tidak kalau sudah beri perintah. Nah, ibu sekalian, seluruh hukum Taurat tergantung pada dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Ya, artinya bahwa keseluruhan hidup kita tidak ada lagi untuk kita pikirkan untuk hal-hal diri sendiri, kebutuhan kita. Ya, sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kekuatan kita kerahkan semuanya untuk mengasihi Tuhan. Hati, jiwa kita isi dengan untuk mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan, ini sering dikatakan itu full heart, ya, sepenuh hati. Ya, jiwa kita juga kita berikan untuk mengasihi Tuhan. Kemudian mengasihi sesama, sama seperti dirimu sendiri. Seperti apa ibu-ibu mengasihi diri sendiri? Ya, ibu-ibu pasti menjaga, merawat, dan lain sebagainya. Ya kan, tidak mau terluka, tidak mau tersakiti, ya. Begitu juga perasaan orang lain yang harus kita jaga, kita kasihi, ya. Jangan nanti karena konflik satu dengan lain hal, beda pilihan, maka saling baku hantam, begitu, ya. Beda pilihan antara 2 dan 3, ya, gitu. Di sini goyangnya gemoy, di sini apa begitu, ya. Jangan, harus kita saling mengasihi seperti diri. Apa yang kita tidak mau terjadi atas diri kita, itu juga yang harus kita lakukan terhadap orang. Jangan terjadi apa-apa terhadap orang lain. Nah,
Ibu-ibu sekalian, di dalam kasih ini, saya sudah katakan tadi bahwa Yesus telah menjadi teladan bagi setiap kita, yang menggerakkan semua apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib adalah kasih. Tanpa kasih tidak ada pengorbanan, tidak ada darah yang tercurah, tidak ada daging yang tercabik-cabik. Ya, maka untuk itu, untuk melakukan seluruh aspek kehidupan kita, Yesus menjadi inspirasi bagi kita dan harus kita mengikuti jejaknya. Ya, jangan berpikir bahwa itu kan Yesus karena Dia Tuhan. Tidak. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Bapak Ibu. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Maka seluruh apa yang telah dilakukan, telah dikerjakan oleh Yesus, itu menjadi bagian dari milik kita. Yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ya, pada awal penciptaan, Adam itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Adam segambar dan serupa dengan Allah. Itu dicatat di dalam Alkitab. Kemudian setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu dicatat bahwa Kain dan Habel itu dilahirkan segambar dan serupa dengan manusia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa kenapa dikatakan segambar dan serupa dengan manusia itu? Itu karena dosa telah masuk ke dalam dunia, sehingga manusia berikutnya, generasi berikutnya tidak sama atau tidak segambar dan serupa dengan Tuhan lain. Nah, untuk itu sekalian kita harus bisa ada dalam gambaran, harus pulih ya keadaan kita kepada citra Allah yang sesungguhnya. Makanya kita meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita meyakini darah yang tercurah, daging yang tercabik-cabik itu menjadi tebusan atas dosa kita. Ya, sehingga ada yang disebut dengan pemulihan gambar diri. Ya, pemulihan gambar diri. Saya yakin ibu-ibu di tempat ini ketika meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, meyakini bahwa saya telah pulih. Amin. Saya telah dipulihkan. Ya, kutuk dosa, kutuk maut dan lain sebagainya telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Kita harus meyakini. Tetapi kalau kita tidak meyakini, masih ragu-ragu, maka hal itu terus menghantui kita. Lah, kamu kan masih citra dosa, kamu kan masih berdosa dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita harus lepas dari hal ini. Iblis kan sukanya itu mendakwa kita, ya, mengintimidasi dan menggoda kita. Ya, dia masih terus mengingatkan kita akan hal-hal yang kita lakukan, mungkin cara hidup yang lama, ya, apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu iblis suka mengorek-ngorek itu, ya, suka dikorek-korek, ya, mengingatkan kita, kamu kan sudah melakukan hal ini dan lain sebagainya. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita tadi adalah hal-hal yang duniawi tadi yang pernah kita lakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa dalam hal ini kita harus mengasihi Allah itu dengan segenap hati tadi, segenap jiwa. Supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mendakwa, mengintimidasi kita. Ya, makanya ini yang diberikan oleh Yesus ini penting sekali. Jadi jangan berpikir bahwa ya, karena memang harus mengasihi Tuhan, tidak lebih daripada itu. Supaya apa? Supaya hati, jiwa, pikiran kita ini tidak bisa didakwa, tidak bisa diintimidasi oleh si iblis. Ya, artinya bahwa kita berkemenangan di dalamnya. Kemudian, ibu-ibu sekalian, mengasihi Tuhan dengan seutuh hati, ya, termasuk pengabdian dan komitmen yang tulus. Dengan kita tulus atau penuh yang mengasihi Tuhan, maka kita bisa melakukan hal yang sama, hal yang serupa dengan orang lain. Ya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka bisa untuk mengasihi sesama. Ya. Orang yang tidak sungguh-sungguh, maka perlu dipertanyakan bagaimana kasihnya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kemudian, ibu sekalian, ada satu ayat lagi di dalam
1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang 8. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, perhatikan ini, kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, Ibu sekalian, kita harus mengerti dan memposisikan diri kita pada level ini. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, secara jasmani kita memang lahir dari ibu kita masing-masing. Ya, dan dikatakan bahwa itu adalah benih dosa ada di dalam kita. Ya, tidak bisa lepas, memang benih dosa itu di dalam diri manusia. Kodrat dosa itu terus ada. Tetapi lewat pemulihan, lewat pengenalan akan Allah, maka kita bisa kembali kepada kodrat ilahi yang sesungguhnya. Ya, pemulihan kepada gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu sekalian ini memberikan diri, ada yang dibaptis, ya enggak? Ada yang sidi dan lain sebagainya, supaya apa? Penyerahan totalitas itu diikrarkan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi ingat-ingatan bagi kita bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Maka sebetulnya sepenuhnya hidup saya hanya untuk Tuhan. Dan ada lagi bagi diri kita. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ini yang harus kita pahami dan mengerti dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengasihi. Dan kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal. Itu dikatakan tidak mengenal Allah. Ya, jadi pengenalan akan Allah itu ada beberapa tingkat ya. Pertama dulu adalah secara pengetahuan saja. Ya, tahu bahwa ada Tuhan, tapi tidak mau percaya. Ya, tahu ada Tuhan, tapi tidak mau berdoa. Tahu ada Tuhan, tapi tidak mau berkomunikasi, tidak mau memuji dan menyembah, tidak ada dalam persekutuan. Itu tahu, ya, gitu. Tahu kalau ada gereja, tahu kalau ada orang Kristen, tahu kalau ada segala macam yang berhubungan dengan kekristenan. Nah, berikutnya adalah ketika tahu, ada yang disebut dengan pengajaran. Nah, orang yang sudah tahu ini gampang untuk kita bisa ajar untuk masuk kepada kehidupan kekristenan. Berikutnya ketika sudah diajar, dia akan mengenal. Nah, mengenal ini akhirnya dia masuk kepada level di mana dia mulai ada benih-benih kekristenan itu. Ya, benih-benih kasih, benih-benih untuk perhatian dengan gereja, sesama, perhatian dengan orang-orang yang ada di sekitar. Itu dalam. Tapi lebih dalam lagi ketika sudah mengenal itulah mengalami, ya, mengalami Kristus di dalam hidup kita. Ya, ya memang ini di dalam kita dicatat adalah mengenal Allah. Ya, karena ini adalah titik awal bagi kita untuk memulai kehidupan di dalam Kristus. Tapi lebih dalam lagi adalah mengalami. Kita akan lebih intim lagi dengan Tuhan. Jadi, ibu-ibu sekalian yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa persekutuan ini boleh ada digerakkan oleh kasih. Berdasarkan visi dan misi tadi, saya yakin semuanya kita lakukan karena kasih. Ya, tidak ada hal lain, tidak ada motivasi lain daripada setiap kita selain daripada kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Maka kita ada di dalam persekutuan ini, sehingga kita sama-sama saling melayani, menyelamatkan jiwa yang terhilang dan menjadi berkat. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kita juga perlu mengatasi tantangan dalam mengasihi, yang mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghalangi kita untuk hidup dalam kasih. Ya, saya yakin ketika ibu-ibu mau mengasihi seseorang, pasti ada aja hambatan. Ya, ada aja hambatan. Saya ingin bersaksi supaya ibu-ibu bisa terhindar dari tantangan dan masalah untuk mengasihi. Ya,
Saya itu di Jamudipa kepala asrama, ya, yang jaga anak-anak. Saya masih single tapi udah dipercayakan untuk menjadi bapak asrama. Suatu waktu saya tergerak untuk membeli cemilan begitu atau martabak ke Cimahi begitu ya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ini anak-anak Bandung banget gitu, nakal. Saya teringat semua akan pelanggaran-pelanggaran mereka begitu, ketidaktaatan, kemalasan mereka. Akhirnya saya dibawa TPU apa itu di Sentiong itu, saya putar balik itu motor. Saya nggak jadi beli. Ya. Padahal dari atas tadi saya sudah ini mau beli jajanan. Tapi ketika saya teringat, inilah cara iblis untuk mengintimidasi, yang untuk menghalangi saya untuk memberkati mereka. Dan itu saya sungguh minta ampun sama Tuhan. Dan saya jujur kepada mereka, saya bilang, sorry ya gitu sekarang ini. Sorry ya kawan-kawannya. Saya itu pernah digerakkan untuk memberkati kalian. Sebelumnya memang saya pernah memberkati mereka gitu, walaupun hanya dengan 1-2 martabak dengan beberapa orang dibagi. Ya. Tapi untuk kali ini saya harus jujur. Saya itu digerakkan untuk beli lagi gitu loh, memberkati kalian. Tetapi tengah jalan saya nggak tahu roh apa yang datang begitu. Ya. Sebelum Sentiong, lalu gejolaknya itu memang kuatnya di Sentiong, ya. Lalu gejolaknya begitu kuat di Sentiong, baru setelah Sentiong putar balik. Ya untuk diri saya pun saya nggak jadi beli gitu. Saya kan ada persiapan di kamar begitu untuk jajan, nggak jadi. Akhirnya putar balik ke asrama gitu. Jadi itu ini harus kita pahami, mengerti hal-hal yang mungkin apa sih motivasi untuk mengasihi, ya, motivasi untuk berbagi dan lain sebagainya. Maka ketika kita digerakkan untuk mengasihi, digerakkan untuk memberi, berbagi, jangan ingat dong apa yang dilakukan sebelumnya. Kalau digerakkan kasih. Ya, begitu. Terkadang kita melihat ini kan, ibu ini kan kayaknya nggak cocok untuk menerima lain sebagainya. Perkembangan begitu. Ya. Jangan ditimbang-timbang ketika mau memberi. Ya, jangan ditimbang-timbang. Ya, karena itulah bentuk intimidasi dari si iblis. Dan termasuk juga dalam komunitas kadang ada aja hal-hal yang menghalangi kita untuk saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kemudian harus diwujud nyatakan dengan tindakan nyata dalam mengasihi. Wujud nyata adalah yang sudah disaksikan oleh Ibu tadi ya, Bu Agnes. Ya, puji Tuhan, dari tempat ini lewat persekutuan, lewat kehidupan di dalam Kristus ada buah yang kita hasilkan, ada tindakan nyata yang kita lakukan. Maka harus terus kita lakukan. Ibu jangan sampai berhenti. Ya, bahkan dikatakan Ibu sampai drop pun Ibu masih memberikan perhatian, waktu. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa yang untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan sesama. Begitu juga melalui pelayanan. Ya, pelayanan Bapak Ibu jangan berfokus pada altar ini atau meja ini. Ya, kalau kita berfokus pada altar gereja, maka itu tidak muat kita semua untuk melayani di sana. Ya, kalau dalam satu gereja tidak muat kita semua. Tapi saya mengatakan bahwa pelayanan kita adalah seluruh aspek kehidupan kita yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar itulah sudah pelayanan Bapak Ibu. Ya, bahkan sekarang kan ada itu pelayanan asyur ya di gereja. Hanya melempar senyum saja itu sudah pelayanan Bapak Ibu. Ya, dia memberikan salam dan lain sebagainya itu sudah pelayanan. Kemudian kita harus merespon, ya, merespon panggilan Kristus untuk hidup di dalam kasih seperti yang dicatat di dalam Yohanes tadi. Ya, dalam Yohanes, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan, maka kasih itu harus kita transformasikan kepada orang, transfer kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak bisa tidak. Ini keharusan. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kemudian kita harus mempersembahkan hidup sebagai korban yang berkenan bagi Allah. Kita melakukan kasih satu yang lain, itu sudah membuktikan bahwa kita mengorbankan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Jangan mencari yang lain. Apa sih? Bagaimana sih harus mempersembahkan hidup ini untuk menjadi persembahan yang baik, yang harum dari apa? Saya harus bakar diri kita, ibu-ibu sekalian. Ya, dengan kita mengaplikasikan kasih di dalam hidup kita, kita sudah mengorbankan diri kita. Artinya bahwa ada kerelaan di sana, ada korban. Ya enggak? Ibu mengorbankan waktu untuk menjaga siapa yang sakit itu. Ya. Ibu mengorbankan waktu untuk peduli terhadap orang lain. Ibu mengorbankan waktu untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar ibu sekalian. Artinya bahwa itulah persembahan kita yang sesungguhnya. Dan seperti yang dicatat dalam Roma itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya ini. Ya. Dan yang tadi, salib kita adalah bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk orang lain. Kiranya kasih Kristus dan Roh Allah bekerja dalam setiap kita untuk digerakkan melakukan kasih yang telah diperintahkan oleh Allah bagi setiap kita.